Sudah? Undang semua sudah. Undang. Shalom, salam sejahtera secara bulan sepuluh dan pemasangan antara sing dunia baru terima shalom yang terhormat Bupati Teluk Benua, yang terhormat Ketua DPRD Teluk Benua yang diwakili oleh Ketua Komisi J selaku Ketua Panitia Pembangunan, yang kami hormati anggota BPH Sinode Wilayah 12, yang kami hormati Ketua Klasis DKI Teluk Benua, yang kami hormati para perempuan pendeta, yang kami hormati Kapolres Teluk Benua yang diwakili oleh Kapak, yang kami hormati konsultan banyak, yang kami hormati para tokoh, terutama tokoh masyarakat yang ada di serta Bapak Ibu seluruh jemaat Shalom yang berbahagia. Hari ini Bapak tersebut karena saat yang kita menantikan pemasangan atap dari pagi hari. Untuk mengawali seluruh kegiatan kita di pagi ini, kita akan awali dengan upacara singkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Miguel Masyarakat selaku Ketua Jemaat Shalom dan juga sebagai Sekretaris Klasis GKI Teluk. Kepada Bapak disilakan. Baik Bapak Ibu, kami persilakan sebelum kita memulai dengan pemasangan gedung gereja baru di Bangsa Kosong hari ini. Mari kita awali dengan nada singkat. Kita memulai pada ini dengan mempersiapkan diri dalam hari nomor 106 ayat 1, 2, dan 3 kita lakukan namun tidak memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan kita katakan seterusnya. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung padang dan sawah dan senang berseri bersuka sekali kulihat kembali terang mereka dan dapat di surga yang Bapa tujukan mengaku senang. Syukur bagi Dia Kepala setia yang jaga tenang dan waktu semua karunia-Nya juga terang dan gelap. Tapi sekali pada ini ibadah mengawali prosesi pemasangan gedung gereja baru Jemaat Shalom Wasion 23 Desember 2022
yang hari ini kami langsungkan boleh terjadi dan berlangsung di bawah kuasa dan kendali Tuhan. Kami akan membaca sebagian firman-Mu, Tuhan, tuntun dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah bagian ini mendasari seluruh proses pemasangan sil di hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang telah hadir. Inilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon dukungan kuasa Roh Kudus. Amin. Bagian Alkitab yang telah tersedia kita akan baca dalam proses pemasangan, mengawali proses pemasangan SIM di pagi hari ini. Kita Perjanjian Lama Esra pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu, jemaat Tuhan ikuti dalam kita masing-masing saya akan membacakan untuk kita sekalian. Perikop bacaan kita dalam pembangunan Mezbah ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun Mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Mereka mendirikan Mezbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ditaklukkan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya potong daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, dua korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Yang hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bangunan, dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Silo dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafu, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Raja Negeri Persia. Demikianlah jauh bagian bacaan Alkitab atau firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini dalam mempersiapkan diri ketika akan memasang SIM Tuhan. Bagian ini dengan berikut bacaan bukan hanya keemasan. Bagian ini secara khusus mencatat tentang pembangunan Mezbah Allah, bagian di mana akan diadakan korban bakaran oleh para imam untuk bangsa Israel. Karena itu sebelum pembangunan Bait Allah dimulai, orang Israel berkumpul di Yerusalem dan mereka mempersembahkan korban bakaran dan mengadakan hari raya untuk tahun. Dan ini sebelum hari raya dilakukan, letakkan batu itu pun dilakukan. Pembangunan Bait Allah, Mezbah Allah ini dilakukan. Dengan demikian mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyatakan komitmen untuk kembali setia kepadanya sehingga pada tahun kedua setelah bahan yang dibutuhkan membangun terkumpul, mereka mulai meletakkan dasar bait suci lalu pembangunan itu dilangsungkan. Jemaat yang dikasih oleh Kristus meletakkan dasar bait suci diiringi dengan musik, nyanyian, pujian dan syukur yang luar biasa sekali. Ini mempersembahkan korban. Mereka merasa berdosa sekali, tanggung jawab ini kemudian tidak dilakukan.
Karena itu dahulu dengan mempersembahkan korban pujian syukur yang luar biasa lalu batu itu diletakkan dan menandakan pembangunan baik Allah atau pembangunan desa ini dilakukan. Pada satu sisi mereka menangis karena mereka memberi kesempatan untuk kembali membangun baik Allah. Pilihan pemadaman yang mestinya ada sebuah tempat yang tersedia untuk mereka mempersembahkan korban memuji dan memuliakan Tuhan di dalamnya. Nah, hari ini 23 Desember tahun 2022 selaku persekutuan orang-orang percaya gereja Jemaat Shalom Motion juga berkesempatan untuk memasang seng di hari ini. Prosesi peletakan batu untuk gedung ini telah berlangsung dan pengerjaan mulai berlangsung 2 tahun ini. Pembangunan hari ini kita akan ada dalam pemasangan seng. Proses yang luar biasa, proses yang Tuhan sertai, Tuhan ada di dalamnya. Jika selaku majelis panitia pembangunan, tapi juga warga jemaat, selaku mitra pemerintah yang terus menopang dengan dana, bagian yang kita bertanggung jawab, progresnya ada kelihatan hari ini. Yang demikian patutlah kita juga mengucap syukur, persembahkan korban karena Tuhan berkenan mendengarkan seruan dan doa-doa kita. Kemudian besar itu boleh satu bukti hari ini. Kalau tenaga dan kemampuan kita sebagai manusia dan karena kepentingan tertentu supaya saya boleh sebagai panitia, saya boleh sebagai pendeta, saya boleh sebagai ketua klasis, sebagai bupati, saya donatur berapa tidak mungkin pekerjaan ini sampai dengan progres ini kita lihat. Tapi luar biasa Tuhan bekerja melalui rohnya dan kuasanya. Kita hari ini ada di tempat ini. Mulai pada bulan ini juga kembali pemasangan rakabatnya lalu masuk ke pemasangan dalam. Terima kasih untuk kita semua yang telah terlibat. Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita beri, persembahkan tenaga, pikiran dan harta benda. Dan yang terpenting adalah kita jemaat ini harus memiliki hidup ini. Kalau tidak nanti kelihatan atau kerja itu saja. Padahal majelis kan itu. Pada kita pagi sore ibadah unsur keluarga. Kita yang banyak datang sampai dengan hari. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita akan mulai dengan prosesi. Kita berdoa. Segala pujian ungkapan syukur Tuhan Allah Bapa di surga patutlah di saat ini dalam areal gedung gereja baru Jemaat Shalom Motion dan selaku hamba-hambamu kami naikkan kehadiran kekudusan-Mu di surga. Karena begitu besar kasih dan sayang-Mu dalam kehidupan kami, Kau telah menyertai kami secara khusus Jemaat Shalom Motion dan juga tamu para undangan yang telah hadir, sehingga oleh perkenaan-Mu itulah gedung gereja baru kami ini dalam proses peletakan batu pertama pembangunan sampai dengan hari ini boleh berjalan dengan aman, tertib dan 100% lancar dan tidak mengalami gangguan hambatan dari pihak manapun. Justru kami terus bekerja sampai dengan saat ini. Hari ini Tuhan 23 Desember tahun 2022 kami akan memasang gedung gereja baru ini. Dengan demikian, Tuhan Engkau tahu persis keberadaan hidup kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dalam jemaat ini, dalam pemerintahan Kabupaten Teluk Bondar, tapi juga dalam GKI di Tanah Papua, baik pimpinan klasis, sinode wilayah 12, tapi juga GKI di Tanah Papua. Tuhan terus beri hikmat-Mu, mampukan kami, Kau sucikan dan layakan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, darah-Mu yang telah tercurah di bukit Golgota. Biarlah kami layak di hari ini. Kami diperkenankan oleh Tuhan Allah untuk memasang gedung gereja baru ini. Biarlah kami, apa yang kami lakukan di hari ini, hanya membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu dan membawa berkat dalam kehidupan kami. Dan secara aktif telah melibatkan diri untuk bekerja, menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawab kami dalam gedung baru ini.
Tuhan Allah bersoal kami berdoa dan karuniai kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Majelis Jemaat Shalom Masjid, panitia pembangunan, tapi juga Tuhan warga jemaat. Hamba juga berdoa untuk pimpinan gereja, ketua klasis dan pada pekerja sudah di wilayah 12. Kita Allah yang telah hadir, dan juga Bapak Bupati Kabupaten Teluk Bondama, Pak Insinyur Mahfud Imam yang telah hadir, tapi juga pimpinan Kepolisian Resort Teluk Bondama, Polres, pimpinan OPD yang telah diundang hadir. Tuhan Engkau berkati dan menyertai pimpinan DPR, berkati kami sekalian di hari ini, berkati para tukang, teknisi yang telah hadir dari Jakarta untuk memasang rangka baja dan juga sekaligus memasang SIM di hari ini. Berkati kami semua, tutup bungkus kami di hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami terus ada dalam penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Beri cuaca yang baik di hari ini. Biarlah kami bekerja, kami melakukan apa yang kami harus lakukan di hari ini. Biarlah menurut maksud dan kehendak-Mu, supaya pekerjaan ini kemudian membawa berkat dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan memulai pekerjaan ini. Sekali lagi, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami mohon Tuhan, Engkau sertai kami di hari ini. Jauhkan, hindarkan segala hal yang merongrong kehidupan kami, membawakan kepada celaka. Tapi biarlah keselamatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, berkati firman itu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, kami berdoa, mengakhiri doa sikap kami di pagi hari ini. Kami siap untuk memasang SIM di hari ini. Amin. Demikian doa singkat kita terus shalom. Bapak Ibu yang saya hormati dalam kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Bupati Teluk Bondama. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Nanti anggota BPN di Sinode wilayah 12 yang menghormati ketua basis dan menanam, menghormati ketua DPR, sekaligus ya atau wakil, sekaligus ketua komite, sekaligus ketua panitia. Ini tugas banyak ya. Yang kami hormati Bapak Jemaat ya, Ketua Jemaat dan PJ Jemaat Shalom Masjid dan seluruh warga jemaat Shalom Masjid 2. Shalom Masjid ya. Dari sini ada Palatu, Mati, Bapak Toge, dan satu lagi. Kemudian saya mau di belakang. Semua Bapak Rahmat ada di belakang. Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena satu peristiwa terjadi hari ini dan saya pikir iman kita semua hari ini harus mengatakan bahwa hari ini malaikat Allah bersama-sama dengan Allah ada pujian, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan di surga. Karena satu langkah maju dari proses pembangunan ini boleh dilaksanakan bersama ya.
Ya ini bagian tahapan dari proses pelaksanaannya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dari Kementerian Khotbah dan Renungan merupakan bagian daripada proses awal bagaimana pergumulan jemaat Shalom untuk memiliki sebuah gereja. Dan tentunya tadi sudah dibacakan bahwa batu-batu mulai diletakkan dan lain segala macam. Dalam kitab Esra dikatakan demikian. Dalam kitab Hagai juga dikatakan bahwa bait suci mendatangkan berkat. Di ayat yang ke-15 kalau tidak salah. Di ayat sebelum-sebelumnya bagaimana Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel tentang kehidupan mereka, walaupun kadang-kadang ada yang tidak setia, tetapi mereka dinyatakan lebih paling setia. Pada ayat 15 kalau tidak salah itu dikatakan bahwa apakah ada daging, ada makanan yang lain, apakah yang tidak ada pada saya tidak salah. Tetapi Tuhan katakan bahwa mulai hari bagian terakhir dari ayat ini, mulai hari ini aku akan memberikan berkat. Dan itu bukan berarti hari ini, dari sejak saat pertama kali batu mulai diletakkan, dari sejak saat para roh-roh kita, panitia mulai bersepakat dengan jemaat semua untuk meletakkan batu. Itulah firman ini Tuhan katakan bahwa mulai hari ini aku akan memberikan berkat. Berkat seperti apa? Yang pertama itu saya ikuti dari panitia, partisipasi jemaat luar biasa. Itu yang terlebih dulu. Karena saya ikuti terus dari Pak Ketua, biar sampai malam. Anak sekolah minggu dorong gerobak, iya ya. Anak sekolah minggu pemuda. Sehingga untuk beberapa pertemuan saya sampaikan bahwa anggaran memang 10 miliar. Tapi melihat partisipasi jemaat yang sangat tinggi, maka nilai uangnya itu mungkin di bawah, pasti di bawah. Karena partisipasi jemaat cukup tinggi sekali. Baik material yang dibutuhkan, pasir, batu, barang ada di belakang, jadi tinggal bapak bedong kasih suara dan masuk di baris ya. Tetapi jemaat-jemaat yang lain, jemaat-jemaat warga jemaat juga memberikan dukungan. Bukti dari pertolongan Tuhan, dukungan juga dari jemaat-jemaat lain ikut turun bekerja membangun jemaat. Dan ini yang terjadi dalam pola hidup orang lama dari zaman dulu. Satu orang kerja satu di satu bangunan di satu kampung, yang di kampung sebelah datang bantu. Tetone beno. Pola itu yang terjadi. Jadi itu hal pertama. Hal kedua, ya selama ini kita kemarin ibadah melihat rangka-rangka tembok. Hari ini, ya saya tadi masuk, ya sukacita tapi sempat ya rasa terharu ya. Luar biasa Tuhan. Walaupun gambar yang di proposal itu kecil-kecil, hari ini baru saya lihat sebuah gambar yang ini saya bukan kita pakai, jadi saya kira harga yang telepon. Ya, tapi hari ini sesuatu yang luar biasa. Kita semua sudah membayangkan bahwa semua warga GKI, warga jemaat, orang Kristen mesti bangga punya satu gedung bangunan ibadah yang luar biasa megah di kawasan Kabupaten. Tadi masuk lihat di Bismillah. Walaupun waktu di ibadah kapal tuh Pak Ketua sampaikan nanti begini, hari ini baru nanti gambar yang besar. Dan tentunya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini peristiwa kedua khusus di Gereja Shalom. Ini peristiwa kedua dalam hidup saya ada di sini, yang punya nilai sejarah.
Karena gereja yang pertama ini, ya toh Bapak Bapak Sobe masih ingat kan? Bapak Warami kerja bangunan ini, pekerjaan terakhir saya ingat bagian belakang. Gereja lama ini, dengan termasuk angkat ini menara ini, Bapak di usia 80 tahun pada saat 70 atau 80 tahun. Dan waktu fotonya tadi Bapak Doi, itu ada cahaya di gereja. Bapak ketua punya Bapak mantu. Waktu gereja selesai, kita mau bikin bangku-bangku gereja. Masih kecemasan, dia tidak ada uang seperti sekarang. Saya save gojek, sekarang save bis. Bapak separuh zaman. Saat itu saya sudah harus pindah ke Manokwari. Tapi Pak Sebaru bilang tinggal dulu, urus gereja Shalom dan bantu urus, bukan urus berarti bantu. Berarti kan seluruhnya ada di sini, saya cuma sedikit-sedikit saja. Tinggal dulu urus, bantu urus gereja Shalom dan peresmian gereja di Dusner. Di sini, kalau ada masih ingat, kita cari uang untuk bangku gereja, dan itu akhirnya kita minta ke kehutanan dan Bapak Ramski jadi ketua panitia. Ketua tim untuk kita jual gaharu ya. Hasil penjualan gaharu itu yang kita bikin bangku gereja yang ada sekarang. Dan Tuhan memberikan kepercayaan melalui rakyat. Hari ini kita kumpul di sini lagi. Saya suka mencatat peristiwa rohani walaupun kecil, tapi mencatat itu dalam memori. Di hari ini kita ada di sini untuk memasang atap seng gereja yang pertama sebagai tanda bahwa mari kita mengatakan bahwa pasti akan cepat selesai. Itu yang kedua. Ketiga, untuk kondisi sekarang, gereja yang kita bisa lihat dan kita yakin siap untuk menerima sidang sinode 27 adalah gereja Shalom. Sehingga ya saya bicara saya sebagai pemerintah, ya nanti tentu kan sinode. Saya cuma bicara saja dari pikiran saya, pemerintah. Tapi diskusi dengan Pak Ketua saya sampaikan, pemerintah tetap memberikan dukungan sampai gereja ini selesai. Sampai gereja selesai, karena memang sudah menjadi tekad jajaran birokrasi bahwa secara perlahan kita mulai mempersiapkan sarana prasarana infrastruktur pendukung dalam rangka persiapan kita menyambut tahun 2027. Dan tentunya ya contoh ini jadi salah satu, jadi terlepas dari gereja bertekad untuk membangun sarana peribadatan bagi jemaat, bertekad bagi membangun sarana peribadatan bagi jemaat, tetap pemerintah dan tentunya kita di GKI di Lasis ya, di gereja ya, secara organisasi tentunya gereja cepat selesai supaya terus cari tempat-tempat lain. Saya tanya Bapak Ketua Panitia, lebar gereja berapa? 24 ya Pak Ketua ya? Lebar 24, panjang 53. Yang kemarin kita di Waropet lebar 20, panjang 50. Di Waropet mereka bangun satu gedung lagi di belakang untuk makan. Di sini sudah ada di bawah. Untuk makan itu tidak bangun lagi dari kemudian. Jadi itu hal yang kami dapat sampaikan. Saya tidak terlalu lama. Mohon maaf juga sekaligus mohon maaf karena saya dengan Bapak Fox, Bapak Win Cerman mau Fox. Setelah ini jam 9 ada apel apa ya? Gelar
pokoknya itu sudah saya tak tahu bahasa polisi jadi pokoknya itu sudah itu kami harus ke sana, makanya dari pagi saya itu sudah pakai baju putih sebenarnya, jadi saya pakai baju putih. Tapi karena ada undangan lebih waktu, saya bilang apa ke baju dinas supaya nanti dari sini langsung. Syukur karena Bapak Pop sudah pakai baju dinas dari sini dan langsung ke lapangan upacara di Polres. Itu saja, Ibu Bapak sekalian, Bapak Panitia. Ada tim dari Jakarta ya, yang pasang besi-besi kayaknya, ini pengalaman besinya. Kami menyampaikan terima kasih banyak sudah memberikan keahliannya untuk garisnya. Oh iya, satu lagi saya ingin sampaikan, titip kepada majelis jemaat dan warga jemaat, tolong di atas ini jangan terlalu kecil kan, saya lihat macam kecil kan. Shalom, kata shalom di atas ini. Yang saya mimpi itu kata shalom itu dia saling lebih tinggi lagi. Yang saya minta itu kata di atas harus lebih tinggi, kata yang di atas ya. Ini pas ini Tuhan taruh bikin semuanya pas dengan kerja shalom, kata shalom di atas. Jadi kita nanti bulannya berapa itu, tapi yang rencana semula adalah kami berharap kata shalom ini besar, jadi waktu siang kelihatan, malam menyala. Dengan pertimbangan bahwa siapapun dia, dari mana, suku mana, agama mana, dari dunia mana, tapi begitu bergerak mau masuk ke Kodama, lebih dulu disapa oleh kata berkat shalom. Dan itu sesuatu yang unik untuk kita di Kodama. Saya sampaikan untuk Bapak mantan Wakil Wali Kota Jayapura, Bapak Anong, Bapak kita masuk Jayapura, kami baca Jayapura sudah. Besok Bapak Kodama, kalau turun dengan Bapak Kodama, Bapak disalami kata berkat shalom, seperti yang dia bersih bilang seperti. Lalu Bapak, saya kan beliau setiap kali Menteri Kes Sosial, beliau bilang, Pak Bupati, saya nanti mau ke Bawang. Saya bilang, saya tunggu Bapak Bupati baru. Jadi mari sama-sama kita memberikan dukungan. Dalam pertemuan kemarin di Kaimana, Bapak Wakil Presiden juga merespon laporan dari Bupati Kodama dengan pernyataan yang terakhir bahwa beliau begini, kalau Presiden sudah ke Kodama, maka saya juga mau ke Kodama. Jadi ini jajaran Pemda dan mereka, mari kita rancang satu kegiatan yang sekelas dengan seorang presiden, Bapak Presiden datang ke sini. Kita tahu datang kemari ada seorang perkembangan yang bisa ditembak cepat buat gereja ini cepat selesai. Ya ini peluang, jadi Tuhan sudah buka pintu-pintu ini, pintu-pintu sudah dibuka, tinggal bagaimana kita menggerakkan sesuatu untuk mengarahkan siapa yang masuk ke pintu ini, siapa yang masuk. Itu peluang. Saya pikir cukup dari saya. Sekali lagi sukacita sekali, ya, apalagi di Majalong. Lihat gambar gereja yang luar biasa ini, rohani saya bersukacita sekali, apalagi kita semua ya. Saya percaya panitia sudah merencanakan target-target waktu kapan selesai dan hari yang diresmikan kita habiskan. Itu hari yang Tuhan curahkan dari kita. Demikian yang kami sampaikan. Kalau berjalan maaf, sekali lagi terima kasih. Tadi sebelum datang saya dari ruang keuangan dan dinas sosial. Adakah, mereka tanya apa itu? Shalom. Mereka bilang siap Bapak. Kita akan siapkan. Jadi berdoa supaya Bapak Wakil. Mari Bapak Wakil. Shalom.
kami sudah mulai. Iya, kami sudah mulai tadi. Jadi mungkin itu hal yang dapat saya sampaikan. Kita semua percaya bahwa ya, Tuhan bekerja pertahanan pembangunan untuk gereja ini, dan ini milik kita semua. Saya bicara dalam konteks pemerintah, ini milik kita semua. Konteks gereja oke lah, ini Jemaat Shalom punya. Tapi dalam konteks pemerintah, ini milik kita semua. Ini akan menjadi salah satu ikon tanah peradaban, karena kita percaya dari pulau yang nanti akan kelihatan, orang akan bertanya itu apa itu gereja Shalom. Mari tepuk tangan untuk Bapak Ketua, semua orang tua yang ada di Jemaat Shalom yang terus bertumbuh sampai generasi sekarang, dan Bapak dan semua pihak gereja semua telah terlibat dalam membangun gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Bapak Kabak Ops Polres Teluk Pondama, yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Bapak DPRD Kabupaten Teluk Pondama sekaligus Ketua Panitia Pembangunan, yang saya hormati Pak Ketua Klasis DKI Wondama dan Ketua-Ketua Majelis Jemaat, baik Jemaat Shalom dan juga Jemaat Maranatha Iriati, Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan kasihi. Hari ini kita bersyukur karena ide Tuhan, ide dan inisiatif Tuhan itu disambut oleh Jemaat DKI Shalom Wasio. Sehingga hari ini kita akan melakukan pengatapan pada rumah ibadah ini. Kalau ide ini tidak disambut, pasti ide ini disambut, tapi pasti ada banyak soal ketika ide ini diberikan, ditaruh di hati kita di tempat ini, dan di tempat di mana yang dulu direncanakan untuk membangun sebuah kolam renang, ya, tapi Tuhan ubah karena Tuhan tahu ada banyak hal untuk dipikirkan gereja ini bagi perkembangan Papua ke depan, yaitu pendirian sebuah gedung gereja Jemaat DKI Shalom, yang hari ini saya lihat ini dia mirip-mirip sama dengan gereja Katolik di Manokwari, kalau tidak salah dia mirip-mirip itu, ya, luar biasa. Kemudian kemarin ke Bintuni saya lihat ini Via Dolorosa Teluk Bintuni juga besarnya seperti ini juga sampai, jadi tadi saya lihat ini sama. Itu gedung yang luar biasa di Bintuni, ada 3 gedung yang besar juga yang sama. Dan ini Wondama, tadi Pak Bupati sampaikan ini gedung yang besok kalau jadi ini salah satu gedung ibadah yang megah, yang tentunya pasti kita berpikir bahwa ini gedung yang juga kita persiapkan sebagai tempat kita berjumpa dengan Tuhan, dengan semua pergumulan di tempat ini, tapi juga kita mendapat bagian menjadi tuan dan nyonya rumah pelaksana sidang sinode 19 di tempat ini. Bapak Ibu, memang semua kemarin semua jemaat menginginkan menjadi tuan rumah, ya. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati pasti gimana, jemaat mana pasti dia semua minta. Memang kalau sambutan Pak Bupati, Pak Wakil beri perhatian juga selain di Shalom, tapi juga ada Isei, ada Manggurai, itu sukore-kore. Pak Ibu, masa Shalom saja besok di tempat pelaksanaan sidang kan? Saya bilang belum, itu kan gedung yang harus disiapkan. Sampai bagaimana ya sudah yang itu yang jadi toh begitu. Ibu lagi Pak kasih kuat lagi. Saya bilang ntar ada. Itu tadi Pak Bupati. Jadi memang kita semua semua jemaat bilang belum siap, tapi nanti kita tetap akan apa yang sudah kita lihat, pasti kita lihat segala sesuatu, dan rapat-rapat badan pekerja sinode ini perlu kami sampaikan juga. Pasti kita juga akan lihat kesiapan semua. Dan terima kasih
Mari kita beri aplaus untuk pemerintah daerah yang menyambut ya. Semua bilang 2 November, Pak. Ini baru ada bupati dan wakil bupati yang duduk dari pembukaan sampai dengan selesai. Bah, masa tuh terpilih jadi tuan rumah itu terlalu ya. Jadi memang ini presentasi, kita presentasi sampai dengan hadir di sidang sinode itu saya pikir Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati pasti geser semua jadwal-jadwal yang pasti banyak dan penting juga. Tapi Bapak berdua tahu apa yang penting, lebih penting bagi Wondama ke depan. Sebab Papua ke depan saya pikir ditentukan oleh kemajuan Wondama. Dan di 2027 semua orang akan berpikir untuk ke depan. 2025 kita ada 1 abad. Ya. 1 abad kita tidak tahu apa yang Tuhan berencana dengan kita ke depan. Wondama secara khusus, tapi juga Papua secara keseluruhan. Tapi kita percaya Tuhan yang memulai tempat ini, Dia akan bersama dengan kita. Dan mari kita tetap berdoa, jemaat partisipasi yang luar biasa, yang tadi ini menjadi kekuatan kita. Jemaat memulai dan tadi Pak Bupati sampaikan orang-orang tua kita telah meletakkan hal-hal yang baik. Yang satu punya, semua datang dan menyelesaikan. Ini yang telah dilakukan oleh jemaat GKI Shalom Wasio. Oleh karena itu, pemerintah melihat bahwa jemaat memulai, Tuhan menggerakkan semua pintu-pintu yang tadi untuk terbuka dan gedung gereja ini akan selesai. Saya tidak tahu tempat ini menjadi tempat pelaksana sidang sinode 2027 ataukah jemaat lain yang juga sedang disiapkan juga pasti dibantu oleh pemerintah untuk penyelesaian gedung-gedung ini. Pasti sinode akan tahu bahwa ini pesta iman, dia akan bagi bagian ini secara baik sehingga semua jemaat-jemaat di Teluk ini merasakan sukacita dan berkat. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan, dan atas nama Badan Pekerja Sinode Wilayah 12 saya menyampaikan terima kasih banyak karena hari ini oleh perkenan Tuhan kita boleh kumpul dan melakukan pengatapan seng bagi kelanjutan pembangunan penyelesaian dari pembangunan gedung gereja GKI Shalom Wasio. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom. Wawancara waktu yang diberikan kepada kami. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kehadiran kita di sini bukanlah karena kuat kita, tetapi karena Tuhan yang berkenan. Untuk hari ini Tuhan berikan cuaca yang baik, dan ini satu kesaksian bagi kita untuk kesekian kalinya ketika kita melaksanakan kegiatan di gereja ini, dalam pembangunan ini, kita selalu diberikan cuaca yang baik oleh Tuhan. Betul? Amin. Iya, ini terbukti sudah kesekian kalinya. Baik, saya kira kita yang hadir semua yang terhormat dan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak urut satu persatu yang terhormat. Saya percaya kita semua yang terhormat dan yang terkasih. Yang kita buat hanya tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan. Ya. Baik, tadi Pak Pendeta khotbahnya luar biasa, memberikan kekuatan bagi kita semua, terutama kita panitia dan jemaat. Kemudian disampaikan lagi oleh Pak Bupati, luar biasa firman Tuhan yang mendasari pekerjaan kita hari ini dan kebersamaan kita. Dan yang terakhir tadi oleh Ibu Pendeta, anggota bidang Sinode Wilayah 12, luar biasa. Ini ide Tuhan yang kita sambut dengan baik. Jadi teman-teman panitia dan jemaat, ingat baik bahwa ini ide Tuhan untuk membangun gereja ini, dan kita sudah laksanakan dengan baik sampai hari ini. Tepuk tangan dulu. Kalau ada yang bilang ini kurang baik, ya kita kesampingkan saja ini, karena terbukti hari ini
dari 5 tahun pembangunan gereja ini, kita baru jalan 2 tahun 10 bulan. Progresnya sudah seperti ini. Ini sekaligus laporan buat. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka saya kira tidak seperti ini progresnya. Dan tidak ada yang membantu kita. Ya. Kita banyak dibantu oleh pemerintah daerah. Tepuk tangan untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati. Hari ini hadir semua. Mungkin tidak semua kesempatan beliau berdua hadir. Padahal hari ini sibuk sekali. Acara barat hari ini saya juga diundang untuk stunting. Kemudian Pak Bupati harus gelar pasukan hari ini. Tapi beliau menyempatkan waktu untuk berada di sini. Saya percaya Bapak berdua ada di sini, dan sebentar Bapak berdua juga akan pegang seng di atas paku. Bapak berdua sama-sama dan tetap sama-sama, tidak terpisah. Ya, percaya. Baik. Kemudian progres sampai hari ini saya laporkan sedikit bahwa kami boleh melakukan pekerjaan sehebat ini. Pertama memang karena Tuhan berkenan. Cuaca luar biasa. Tuhan sering memberikan kemudahan bagi kami untuk mendapatkan dana, baik itu dari provinsi maupun dari kabupaten. Dan untuk mendapatkan dana seperti itu, kami panitia tahu bahwa kami didukung oleh Klasis. Sampai hari ini Ibu Pendeta masih ingat memberikan rekomendasi buat kami untuk mengajukan itu. Tanda tangan Ibu berharga, dan tanda tangan Ibu berhasil hari ini kita lihat. Ya. Kemudian yang memulai pembangunan ini, hamba Tuhan Ibu Pendeta Mewe ada di sini. Kalau tidak pernah lupa, Ibu kita susah payah memulai, dan hari ini pendeta kami Pak Leo Mansara melanjutkan ini dengan baik sampai hari ini. Luar biasa. Kemudian kami juga didukung oleh para investor yang luar biasa, Pak Rudi Sirait. Sampai hari ini beliau memberikan sumbangan buat kami semen 1.700 sak. Luar biasa. Kemudian kami didukung oleh saudara kami Hans Sandoy, Stefano Sandoy, yang dengan rela truknya sampai 8 truk ke sini untuk mengangkut besi. Kami tidak bayar truk, kami hanya bayar besi. Kami undang juga hari ini, tapi tidak hadir karena semua sibuk. Kemudian dari perusahaan juga, ini manajernya hadir ini sebelah saya tadi, Bapak boleh berdiri. Ini luar biasa, manajer perusahaan Wijaya Sentosa. Mereka ingat di sana, direkturnya ingat kita, karena mungkin saya baik Pak di sana, saya tidak bikin salah. Ya, jadi kita menabur sesuatu yang baik di sana. Hari ini kita bangun gereja, kita petik buahnya. Perusahaan selalu membantu kita dengan semen kemarin terakhir 150 sak. Nah, kasih bos, nanti kami minta bantuan lagi, siap-siap. Ya. Kemudian yang paling luar biasa ini adalah bantuan dari seluruh jemaat yang saya harus sebut hari ini. Sion Aisenami luar biasa. Om-om, ipar-ipar orang dari sana. Hari ini kami undang tapi mungkin terlambat. Kita tunggu sampai sebentar, mudah-mudahan hadir. Kemudian gereja Betania Posion. Ini kakak tidak lupa adik, selalu bantu kami. Kemudian adik juga tidak lupa kakak, Gunung Siok Rombini bantu kami. Kemudian Bapak Yote dengan pasukannya di sana, Bapak Yote ini gereja Maranatha Iriati. Dan kemudian Immanuel Kubiari. Beberapa jemaat ini yang membantu kami. Ada satu keluarga yang luar biasa membantu kami, memberikan kebun bambunya dipotong, mungkin sudah puluhan ribu kami potong. Keluarga Bapak Ramar, terima kasih. Kami tidak beli, kami mau kasih uang pinang, beliau tidak mau. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita baru 2 tahun 10 bulan sudah kita mulai tutup seng. Mudah-mudahan selanjutnya kita tetap dalam naungan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, sehingga pekerjaan ini boleh terselesaikan sebelum pelaksanaan sidang sinode. Sidang sinode Ibu Pendeta, kami jadi tuan rumah, puji Tuhan. Kalau tidak tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan sampai nanti menyesal, karena gereja ini nanti jadi bagus. Ya, saya kasih tahu saja sekarang. Ya, jadi pikir baik-baik. Jangan sampai salah berhitung. Ya, karena kami dasarnya membangun gereja ini
karena kebutuhan kami jemaat. Kami sudah cukup banyak, dan setiap hari Natal dan acara-acara besar kami selalu kebagian yang di luar sana dekat pagar. Jadi kami sudah tidak dengar khutbah, apalagi pengeras suara kami itu agak gangguan sedikit ya. Jadi kami butuh gereja yang besar, karena di kota ini saya lihat tinggal jemaat Salom saja yang belum dibangun. Jemaat yang baru muncul sudah dibangun dengan megah. Jadi memang waktu Tuhan ada untuk kita di jemaat Salom. Tidak usah kita khawatir kenapa tidak dari dulu. Tidak bisa dari dulu ya. Dari dulu dibangun oleh tua-tua jemaat kita yang terhormat, yang terkasih. Izin orang tua kami Pemilih Sobe bersama-sama dengan kami hari ini, dan Pak Latur memang saya bilang harus diundang karena ini jemaat mula-mula. Istilah jemaat mula-mula lagi ngetren kami, lagi viral di jemaat ini. Iya, iya. Jemaat mula-mula, jemaat pertama-tama. Jadi jangan sampai diartikan lain. Sehingga kami yang baru datang ini, pendatang, nanti besok selesai pembangunan gereja kami cari jemaat lain lagi. Ya? Ini catatan juga buat ketua jemaat supaya tidak ada lagi ungkapan seperti ini dalam jemaat. Tetap jaga kebersamaan. Tugas kami membangun gereja ini. Siapapun nanti besok yang ada dalam gereja ini, itu panggilan Tuhan, bukan urusan kami. Tugas kami membangun gereja ini. Baik. Kemudian supaya tidak salah menginformasikan, gereja ini waktu digambar itu ukurannya 53 kali 25. Ya, tadi saya tanya konsultan, ketika konsultan melihat itu memasang baja, dia bilang, Pak, sampai di luar sana 53, terus ini sudah 28, tapi saya masih tetap pegang 25 kan dari awal, karena mungkin ada tambahan salib ini. Nah, diperkirakan gereja ini akan memuat 1000 jemaat ya. Karena di balkon di atas ini ukurannya 12 kali 18, itu bisa muat sekitar 200 ya. Dan itu sudah, tidak usah yang dulu di belakang, tidak usah khawatir tidak bisa lihat pendeta karena memang sudah trap. Kemudian yang di depan sini itu kantor di atas, nanti terserah nanti Pak Ketua Jemaat kasih tahu kami ini kantor siapa, kantor bagian mana, tinggal kami sekat di atas. Kemudian gereja ini dilengkapi juga ditambah dengan basement di bawah ini. Nah, basement ini ukurannya mulai dari sebelah ini ada batas sampai di sana. Jadi 43 kali 11. Itu sama dengan gereja, satu gereja lagi di bawah. Nah, pertama rencana kami itu untuk tempat parkir, tapi kami melihat di bawah itu bisa potensi untuk dipakai kalau ada kegiatan yang seandainya di atas ini banyak, bisa dipakai di bawah, karena kami sudah siap nanti untuk layar di bawah ya, layar di bawah, karena tingginya 3 meter, itu memenuhi syarat. Rumah-rumah kita ada yang 250 tinggi plafonnya, ini 3 meter. Jadi saya kira kita bisa gunakan, dan kami sudah dari awal sudah siap dengan pemasangan layar di bawah sana. Nah, rencana kami ke depan kita, karena gereja ini besar, harus kita pakai videotron di depan. Karena nanti kalau layar kecil yang di belakang sana tidak lihat. Ya. Biasanya yang di belakang sana dulu itu yang sering kerja bakti, yang jarang kerja bakti nanti di depan sini dia bisa lihat. Ya. Baik, waktu berjalan terus. Terakhir saya akan perkenalkan, tadi Pak Bupati sampaikan orang-orang teknis kita yang luar biasa memasang ini. Kami sendiri sampai terheran karena yang di tengah sini tidak ada tiang. Jadi gereja ini memang tidak ada tiang di tengah. Ya, saya juga kalau ada tukang gambar di sini kami mungkin gendong dia, karena kami kaget juga hasilnya seperti ini. Jadi menyaksikan tukang-tukang baja ini masang ini luar biasa. Ada pengetahuan baru untuk kami. Ada konsultan yang hadir, Pak Yuli Eko, silakan Pak Yuli berdiri. Siapa tahu ada yang mau bikin gereja kebangunan mau pakai konsultan. Ya. Kemudian ada tukang-tukang, Pak De, berdiri, Pak De. Pak De, silakan. Ah, ini Pak De yang keren nih. Nah, ini jago panjat semua ini. Kalau panjat pinang boleh diadu. Nah, jadi ini nanti yang mendampingi sebentar. Jadi untuk pemasangan seng, ya kita langsung saja. Nanti dari sini panitia akan menyerahkan seng ke atas. Nanti di atas kami berdua, saya dengan ketua jemaat akan menerima, kemudian menyerahkan ke ketua klasis.
Ketua Klasis akan menyerahkan ke 3 tunggu yang berobat istilah. Pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati, kemudian Ibu anggota Dewan Sinode Wilayah 12 dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini kami percayakan ke orang tua kami yang sampai hari ini selalu berada bersama-sama dengan kami, Om Meli Sobe. Jadi ada 3 tungku di atas menunggu seng yang akan diserahkan oleh Ketua Klasis. Ketua Klasis menunggu penyerahan seng dari kami berdua, Ketua Panitia dan Ketua Jemaat. Saya kira itu mekanismenya. Setelah ini kita langsung ke atas, mengingat waktu. Bapak, kami persilakan ke atas, ada tangga, tapi jangan kaget di atas. Ini saking semangatnya panitia, di atas pakai karpet merah katanya untuk Bapak Bupati sama Wakil Bupati. Di atas dipasang karpet merah di plafon. Jadi jangan kaget Bapak. Ini luar biasa. Tepuk tangan. Mari kita mulai. Ini baju ke atas. Tunggu ya. Kami menerima saya yang pertama ini
pensiun. Dan semua yang kita kerjakan pada hari ini biar menjadi pujian, hormat dan kemuliaan untuk nama Tuhan di tanah perdemuan orang Papua. Terima kasih. Tapi pemainnya meninggal nih. Kah? Iya. Ah, yang betul nih. Iya. Indo. Iya. Kapan? Tadi baru dong buang di grup di KTP. Ada. Jam berapa? Katanya. Tadi ini tapi masuk WA-nya itu Pak Lambe Yang share. Pak Lambe. Macam di rumah belum tahu juga kan. Belum. Tapi nanti aja baru telepon sudah baik. Dia masih sibuk juga kau. Kan sudah 1 minggu ini masuk di rumah sakit. Di itu Makassar toh. Baru-baru tuh baku telepon juga. Kenal Pak Tanga kan? Nah Pak Tanga juga masuk rumah sakit juga. Kemarin dong sama-sama ketemu di rumah sakit. Cepat sekali juga. Tapi sudah ada 60 lebih memang dia. Kasih naik drone itu. Tahu ada di mana sudah staf. Ya Bang. Bapak Ibu jemaat sekalian, sementara PPM sebagai direktur Pak Kuseng, setelah Kuseng mari Bapak Ibu kita akan memberikan aplaus bertuhan dan Tuhan menyertai sehingga hari ini sek pertama boleh terpasang dengan rapi dan bagus.
Pagu berapa? Aduh mama. Aku memang sadar gitu. Ngapa? Itu pagu berapa nih? Itu sadar gitu. Kalau ke barangan kamu jadi Baik, Bapak Ibu, bagi terjadikan aku ketiga kepada Bapak Heri Sobe. Kita lihat dengan detail bagus dan terpasang rapi karena berkesulitan sehingga aku yang ketiga boleh terhadap yang baik. Dan mari kita berikan aplaus kepada Bapak Heri Sobe. 4 seng ke atas ya. 4 seng ke atas. Iya Pak. Sorry ini berapa kali? Aduh. Aduh. Sekali lagi Kelihatan 6. 6. Adanya pemasangan seng dilakukan di hari. Kan yang ini toh. Ah. Parah ada. Oh. Memang luar biasa kawan. Probo ipatano. Juro kameraman.
Kakak punya? Ada. Yang sana. Salah kik. Sana ibu main sebagai. Ibu